Takutnya mereka udah ngantuk, ketiduran dengar suara saya. Hmm. Hmm. Ulang ya. Kalau misalnya dia punya binomial, ingat binomial harus dinormalin, baru normal harus di standardize, ya. Nah, tapi binomial ke normal, ada continuity correction. Ini penting banget. Ada continuity correction. Oke, saya rasa udah hampir semua masuk lagi. Ulang ya, dari binomial ke normal, dari binomial harus kita normalin, abis dari normal kita harus standarin, tapi jangan lupa dari binomial ke normal ada yang namanya continuity correction. Oke ya, sampai sini. Sampai sini. Pertama, berarti dari binomial ini harus kita normalin. Caranya gimana? 125 kali 0,52. Baru satu lagi adalah 125 kali 0,52 kali 0,48. Kayak gitu. Nah, berarti normalnya dia berarti sekarang adalah 100, 125 kali 0,52 adalah 65. And when we type NPQ, it will be 31.2. Oke, guys. Sampai sini. It's already normal. Sekarang kita mau standardize dia. Jangan lupa rumus standardize ya. X minus mu out of tau. Kayak gitu ya. Berarti probability Y more than 72, it will be Z if you use the formula. Berarti 72 become X minus mu is 65 out of tau. Nah, taunya itu berarti square root of 31.2. Sampai sini. Sampai sini ya. Berarti kita cari lagi P is Z more than 1.343 gitu ya. 1.343. Berarti kalau lebih besar dari ini berarti bentukannya selalu gambar. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian kayak, aduh gimana nih gitu. Bentukannya segini. Berarti probability-nya should be small gitu ya. Berarti cari di Z table 1 minus ini dari Z table atau kalkulator pakai yang P. Nanti dapat adalah berapa? Bukannya harus 72.5 ya? Kan approximation. Pintar. Berarti ini harusnya kalau 72 berarti harusnya adalah 72.5. Pinter banget. Kesini Mi sudah betul. Ini udah betul ya. Setelah dihitung dia akan dapat segini. Nanti ini penting nih. Ini continuity correction-nya terjadi di sini gitu ya. Thank you deh. Saya lupa menuliskan ini langsung aja ya. Mes, Yes. eh, cara tahu kapan kita gantiin itu gimana, Mes? Cara tahu kita kapan gantiin when you have binomial and you convert it to normal. Itu Ya kan, harus, pasti harus gitu. eh, kita cara tahu itunya dari soalnya gimana, Mes? Cara tahu itu dari, oh enggak. Oh, cara tahu dari soal dari sini nih Ken. Use an approximation. Dari sini kan you punya random sample. Terus udah kayak gitu use an approximation to find. Gini, kalau misalnya lebih dari 72 orang, kita mau ngitung berapa banyak gitu ya. Dari 125, 72 ke 125. Gila sih kalau secara cara binomial kita ngetikin di kalkulator 73, misalnya 125 C 72 dikali berapa kan banyak banget tuh. Makanya itu kita pakai approximation-nya ke normalin dulu biar kita tuh bisa langsung dapet. Cuma masalahnya ketika kita bikin dia normal dulu dari binomial ada yang namanya continuity correction gitu ya. Sisi ini.
Nah, dari mana dia? Ini yang kemarin saya gambarkan. Anggaplah 72 itu di sebelah sini. Ini adalah misalnya 73. Kan harus bentuknya histogram ya. Tadinya mereka sendiri-sendiri, sekarang harus nyatu. Nah, kalau more than 72, berarti dia 72-nya enggak. More than 72. Bentar, saya masih connect nggak ya? Tes, tes. Ya, Miss. Masih ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, berarti wifi nggak kena. Terus, nah berarti more than 72 itu startingnya di sini. 72.5 and more. Dan terus ke sebelah sini. Kayak gitu. 72-nya sendiri itu harus jadi 72.5. Ya, hati-hati ya. Ini kalau misalnya more than 72, karena di soal dia bilang more than 72. Berarti dia 72.5. Tapi kalau di soal ngomongnya adalah PY. 72 and more. Nah, berarti ini continuity correction-nya berarti jadi berapa? Gitu. Kalau 72 and more berarti dia 72-nya ikut gitu. Kalau ikut berarti it's starting from 71.5. Gini ya. Jadi harus Miss, dipahami pokoknya kalau yang ada kayak gininya approximation ya. soal, tambahin 0.5 aja. Sorry Nevan. Kalau ada soal approximation, tambahin 0.5 aja. Yes. Bisa ditambahin, bisa dikurangi. Tergantung dari pembacaan dianya gitu secara secara gambar. Kamu pahami dia konsepnya 72-nya ikut nggak? Kalau 72-nya equal, ada more than equal atau less than equal, berarti dia ikut. Kalau dia ikut berarti lower than that gitu. Kalau ini ya more than 72 ya. 72-nya ikut. Berarti lower than that. Tapi kalau cuma 72 aja, berarti dia 72.5. Kayak gitu. Kalau less than, ntar beda lagi, less than equal. Kayak gitu ya. Ini harus dipahami. Gambar aja ininya nggak apa-apa. Kalau kamu mau ini, mau lebih jelasnya. Digambar terus di shading. Ini masih ikut nggak ya? Gitu. Nah ini hasilnya adalah 0.0896 jawabannya. Tanya, yang mau tanya. Tado, Tado pertanyaan nomor Miss, 2. bakal kayak gini kan examnya. Examnya kalau Mirip-mirip. dibilang bakal kayak gini banget persis, jangan harapkan persis ya kayak gini. Oh nanti pasti ada range-nya gini. Nggak juga gitu ya. Intinya persisnya adalah ya dari binomial ke normal ada kayak gitu. Lalu pasti ada continuity correction kayak gitu. Terus cari W kayak gini ada yang kayak di soal yang C itu ada kayak gitu. Terus cari normal langsung probability-nya kayak gini ada kayak gitu ya. Mas, Oi, yang cari P itu gimana Mas? Itu tabel apa kalku? cari P yang mana? Yang mana, Gi? Yang bawah itu Mas, 1 minus Ini. di 1,343 gitu. Oh, oh, ini kalau di kalkulator jadinya P, yang P. Ah, oke. Mm-mm. Ya, kalau di kalkulator jadinya yang P. Oke ya. Kalau pakai um, decimal place-nya berapa, Miss? 43 ya? 3 aja. Iya, biasanya dia 3 decimal place sih. Walaupun di kalkulator dia seringnya ngasih 4. Tulis aja semua, baru setelah itu nanti di bikin aja. Ya. Sampai sini aman, guys. Ada pertanyaan lagi?